Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat? Kurang sekali ini ya, boleh ya? Alhamdulillah diundur ya UASnya ya. Senin ya. Berarti Anda punya waktu untuk menyelesaikan tugas sampai Ahad ya. Kan saya berjanji sehari sebelum UAS ya. Kalau berhubung UASnya Senin, Anda masih punya sedikit. Tapi jangan sengaja diundur-undur ya. Kalau misalnya kan Anda kuliahnya Kamis, Rebu, pekan depan sudah selesai ya, segera diupload ya. Targetnya kan Rebu ya mestinya ya, kalau normalnya UASnya Kamis gitu ya. Tapi ada emergensi lah ya. Kamis sampai Ahad gitu ya. Nah, lumayan ada injury time gitu ya. Injury time. Baik. Kita akan berdiskusi tentang keterbagian ya, uji keterbagian hari ini. Ini adalah sebenarnya salah satu penggunaan dalam topik penggunaan ya di chapter 5 sebenarnya itu sudah ditugaskan. Tapi ini saya ambil karena ini populer. Sering ditanyakan ya. Karena Anda mendapatkan ini mulai SD sampai SMA kan nggak dibuktikan kan ya. Mengapa gitu ya? Seperti Anda sudah pernah atau sering menggunakan uji keterbagian mulai SD ya. Misalnya apa? Kapan suatu bilangan itu habis dibagi 2? Kapan? Kalau satuannya bilangan genap, ya toh? Begitu satuannya bilangan genap, otomatis habis dibagi 2. Kalau ganjil tidak, gitu ya. Nah, apalagi yang sering digunakan habis dibagi 3, ya. 2, 3, gitu ya. Apa cirinya habis dibagi 3? Jumlah digitnya atau jumlah angka penyusun bilangan itu kelipatan 3 gitu ya. Setelah 3 berapa lagi yang mudah di 5? Apa indikatornya? Ya, satuannya itu 5 atau 0 itu sebenarnya kan satuannya habis dibagi 5 ya, sama dengan waktu dibagi 2 ya. Genap itu habis dibagi 2 ya. Jadi cukup kita lihat satuannya habis dibagi 5, berarti bilangan secara keseluruhan habis dibagi 5. Berapa lagi yang Anda sering menggunakan? Setelah 5, 9 ya. Apa cirinya bilangan habis dibagi 9? Ya, jumlah angka penyusun bilangan itu jumlah digit-digitnya kelipatan 9, kelipatan 9. Apalagi yang Anda kenali? 2, 3, 5, 9, terus 10 ya. Oh, belakangnya 0 ya. Nah, satu lagi. 11 ya, itu populer juga. Kalau 11 bagaimana ngujinya? Ayo. Ini pelajaran SD-nya lupa ya. Nah, itu kalau mulai digit terakhir, kalau 3 dan 5 tadi kan langsung dijumlahkan gitu. Kalau 11 itu dibuat selang-seling. Plus, min, dijumlahkan. Terus ya. Kalau jumlahnya merupakan kelipatan 11, berarti habis dibagi 11 itu kan. Tapi nggak langsung dijumlahkan, tapi ditandai. Nah, kenapa begitu? Nah, belum nggak kejawab tuh. Kenapa kalau habis dibagi 3 itu kok indikatornya digitnya harus kelipatan 3? Sudah pernah terjawab? Loh, kan selama ini hukum itu dipakai saja tuh. Ya, tanpa kita tahu verifikasinya. Nah, di sini kita akan mencoba menjustifikasi apa yang pernah Anda dapatkan mulai dari SD yang kemarin ilmu katanya gitu ya. Ilmu katanya. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu kalau habis dibagi 2. Mengapa? Nah, nanti 2 itu bisa di-generate menjadi habis dibagi perpangkatan dari 2. Jadi kapan habis dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dibagi 16, bagi 30 dan seterusnya ya. Nah, ya kita mulai. Sebagai ilustrasi ini ya, kalau saya punya bilangan yang cukup besar ya, kalau uji keterbagian kalau bilangannya kecil kan langsung kita bagi gitu aja ya. Contohnya kalau hanya 48 habis dibagi 2 gitu ya, itu ya langsung bagi nggak apa-apa. Seperti ini, kalau N sepertinya kita langsung bisa menjawab habis dibagi 2 ya. Ini karena kita tinggal melihat ujungnya aja, 8, genap habis dibagi 2. Nah sekarang kalau mulai ditingkatkan, apakah ini habis dibagi 4? Nah, mulai itu. Ya. Kalau kita nggak tahu dasarnya ya dibagi saja gitu kan.
Ya di porogapit mulai dari depan lah. Ya 3 nggak bisa 32 habis. Dari 32 itu bagi 4 berapa? 8, terus 6, terus 2, terus 28, 24, 28 habis ya, terus kemudian 8 habis, 0 habis, 4 habis, 8 habis dibagi 4 ya kalau kita bagi dari depan ya. Nah, porogapit. Bahasa Jawa kan ada porogapit ya. Kalau Madura pembagian songot ini ya. Ya kalau ya yang dari Madura yang ya. Ya kalau dulu di SD pembagian songot itu ya. Nah, songot. Kenapa? Karena bentuknya seperti songot gini kan ya. Ya, betul. Songot itu kumis. Nah, kan kalau ditulis kanan kiri kan begini ya. Nah, itu berarti pembagian songot ya. Kenapa dijawab kok porogapit? Karena itu seperti gapitnya sapi ya. Sapi tahu sapi. Sekarang Anda nggak tahu sih soalnya gapitnya sapi ya. Pernah melihat orang membajak, sekarang membajak pun juga pakai diesel gitu ya. Dulu kan pakai sapi itu 2 sapi dijadikan satu itu ada namanya pasangan sapinya dikepit gitu ya. Ini namanya gapit sapi, makanya porogapit bentuknya seperti itu gitu ya. Kanan kiri, makanya disebut di Jawa porogapit. Itu ada filosofisnya ya, Jawa itu. Dulu kendaraan orang juga pernah tahu cikar. Nggak tahu ya generasi saya. Cikar itu seperti mobil tapi digeret oleh sapi. Nah itu 2 gitu, 2 kanan kiri itu depannya juga ada kapitnya itu. Gitu ya. Zamannya Pak Iri masih kecil, sering itu naik cikar itu ya. Dulu angkutan untuk dari pertanian itu sebelum ada mobil itu ya, dari sawah dibawa ke rumah itu ya. Nah, tapi berjalannya gelenuk gitu ya, dong sapi ya. Nah itu, Anda mungkin nggak ngalami ya, itu asik sekali dulu kan. Itu kan enak karena caranya pelan, anak-anak kecil itu bisa lompat gitu ya, lompat ikut gitu kan ya. Nah itu. Nah sekarang coba lihat ini ya, bagaimana kita melihat ini. Nah ini nanti akan kita kembangkan. Cukup menguji saja, gitu ya. Tidak perlu melihat pembagian seperti tadi. Nah, sekarang juga demikian. Apakah ini habis dibagi 8, gitu ya? Nah, ya. Ya, kalau Anda nggak tahu cirinya ya dibagi aja seperti tadi. Ini dibagi 8 habis ya. Ini 32 habis, kemudian 6, nggak terus 68, berarti 64, 48 habis, 048 habis ya. Jadi habis. Itu juga habis dibagi 8. Cirinya apa di sini ya? Coba dideteksi nanti ya. Ini 2, 4. Ini nanti akan kita lihat dengan 2 digit terakhir. Ya. Kalau 8 akan kita lihat dari 3 digit terakhir. Ya. Nah, dilihat dari pangkatnya ya. Pangkatnya 1 digit, pangkatnya 2 digit, pangkatnya 3 digit nanti tuh ya. Ya. Coba lihat ya. Di sini 4 kita lihat 2 digit, 48 itu habis dibagi 4. Berarti bilangannya habis dibagi 4. Nah, kalau 2 pangkat 3, 8, berarti kita lihat 3 digit, 048, habis dibagi 8. Nah, nanti kalau yang pangkat 4, kita lihat 4 digit, bagi 16 nih ya, 8048, apakah itu habis dibagi 16? Nah, kan lebih sederhana ya, tinggal melihatnya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi nanti pertanyaannya akan berkembang. Carilah K terbesar sehingga 2 pangkat membagi N. Gitu. Nah, ya. Jadi ini akan harus diteruskan sampai suatu saat membagi, tapi pangkat berikutnya tidak membagi, gitu kan ya? Itu kalau mencari K terbesar. Nah, pertanyaannya, mengapa tadi itu dugaan itu berlaku, gitu kan? Nah, ini salah satu penggunaan dari modulo yang pita. Ingat, habis dibagi itu berarti kongruen dengan 0 modulo kan? Kelipatan, ya. Nah, itu yang kita pakai. Nah, justifikasinya coba kita lihat ya. Nah, perhatikan bahwa N, bilangan N itu kalau disusun oleh digit, jadi tadi digit itu mulai dari ini paling belakang itu A0, A0 itu berarti simbol untuk digit terakhir satuan. Kenapa 0, 10 pangkat 0, gitu, supaya gampang identifikasinya. A1 itu 10-an, ya, berarti dikalikan dengan 10 pangkat 1. Nah ini A2 dikalikan 10 pangkat 2 dan seterusnya, sampai di sini AK berarti dikalikan 10 pangkat K. Ya. Ini berarti sebanyak K plus 1 digit bilangannya ya. Ya. Ini kadang orang menulisnya begini ya. Ini versi pertama nulis. Nah, kalau ini lebih universal karena nanti digit ini bisa dilihat dari basisnya ya. Kalau ini asumsinya hanya kita menuliskan basis 10 aja ya toh. Tapi kalau seperti begini nulisnya nanti lebih fleksibel. Nanti lebih berkembang 10-nya bisa diganti basis yang lain ya.
Kita kan kemarin sudah ketemu ya, arti basis kan ya di awal-awal kuliah. Ya. Jadi yang paling sering digunakan orang supaya universal yang versi keduanya ini. Jadi N. Nanti ada kalanya juga seperti pertama. Nah, ini artinya kan seperti ini, seperti Pak Eri sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita punya digit seperti ini, itu artinya ini. Berarti penjumlahan dari bentuk pangkat gini kan ya. Ini kalau di SD dulu kita sebut dengan apa? Nilai tempat ya toh. A0 itu tempatnya di satuan, A1 itu di puluhan, A2 itu di ratusan gitu kan ya. Jadi simbolnya sama, tapi kalau tempatnya berbeda, nilainya berbeda. Sama-sama 8. 8 di A0 dengan 8 di A3, nilainya beda. Di A0 itu 8, di A3 8.000 gitu ya. Nah, baik, itu nilai dari digit. Kemudian, coba lihat. Ini semuanya, kalau digit itu hanya boleh menggunakan simbol kalau basisnya 10, 0 sampai 9. Nanti tergantung basisnya ya. Kalau basisnya N, tambah basisnya K, atau basisnya B. Kalau basisnya B, berarti simbolnya 0 sampai B-1. Nah, kalau lebih dari 10, nah itu ada simbol setelah 9 itu A, B, C itu ya. Yang sering digunakan basis 16 itu ya. Nah, itu ada simbol setelah 9 ya. Nah, itu. Oke, artinya seperti itu. Sekarang kita lihat. 10 itu kan 2 kali 5. Ya, berarti 10 pangkat J, ya 2 pangkat J kali 5 pangkat J, betul ya? Nah, dari sini. Maka 10 pangkat J itu kongruen dengan 0 modulo 2 pangkat J, betul? Kenapa? Karena di sini 2 pangkat J membagi 10 pangkat J, betul ya? Jadi kalau kita pakai modulo 2 pangkat J, berarti ini 0 kongruennya. Nah, berarti kalau bilangan ini N ini kita ambil ke modulo 2 pangkat J, berarti yang 10 pangkat kan jadi 0. Betul? Ya tergantung pangkatnya, ya toh? Kalau pangkatnya 0, berarti mulai sini ke sana 0. Betul ya? Kalau J-nya pangkatnya 2, berarti ini yang ke sana pangkat jadi 0 gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan ini. Nah, kalau hanya 2 pangkat 1, nah ya toh? 2 pangkat 1, berarti mulai 10, 100, dan seterusnya ini 0. Ya toh? Akhirnya N ini hanya kongruen dengan A0. Nah, gitu kan? Ya. Karena yang mulai dari A1 kali 10 ke depan jadi 0 semua kan? Nah, itu. Paham ya? Nah, kalau modulonya kita ganti 2 pangkat 2, nah, berarti mulai dari sini 0 ke depan. Betul? Ya, berarti N ini hanya kongruen dengan yang di sini. Betul ya? Sisanya di sini. Berarti hanya 2 digit terakhir, ya toh? Yang berpengaruh terhadap kongruensi. Demikian juga kalau kita naikkan modulonya 2 pangkat 3, berarti yang mulai 10 pangkat 3 ke depan 0. Ya. Nah, berarti yang berpengaruh hanya mulai A2, A1, A0. Ya, gitu ya. Dan seterusnya, nah berarti nanti kalau modulonya 2 pangkat K, berarti yang 10 pangkat K ini 0. Nah, yang ini bisa 0, bisa tidak. Jadi yang berpengaruh tinggal yang AK-1 dan seterusnya sampai A0. Gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Jadi untuk menguji habis dibagi 2 cukup kita lihat ini. Apakah dia 0 atau tidak, gitu kan ya? Untuk menguji habis 2 pangkat 2, cukup diuji yang ini, 2 digit terakhir. Nah, menguji pangkat 3 cukup diuji 3 digit pangkat terakhir, dan seterusnya. Ya. Nah, udah ya. Jadi kalau kita kembalikan tadi penggunaannya pada soal tadi, ya. Ini tadi saya tulis ulang nggak ya? Kalau enggak, kembali ke atas. Oh enggak, karena sudah ditulis. Nah, kita ulangi tadi yang soal ilustrasi tadi ya. Nah, kita lihat. Jadi kita tinggal melihat digit terakhirnya saja, ya. Nah, di sini. Jadi kalau terbagi oleh 2, kita lihat digit terakhir 8. Ya. Nah, 8 ternyata kongruen dengan 0 modulo 2. Berarti ini habis dibagi 2. Dengan 4, kita lihat 2 digit terakhir. 48 itu habis dibagi 4 atau tidak, gitu kan ya. Nah, 48 itu habis dibagi 4. Artinya 48 itu kan kongruen dengan 0 modulo 4. Berarti secara keseluruhan N ini habis dibagi 4.
Kalau 8 berarti kita lihat 3 digit terakhir. 048, ya toh? 048 kita baca 48. 48 ternyata juga habis dibagi 8. Berarti N ini habis dibagi 8. 16, berarti kita lihat 4 digit terakhir. 8048. 8048 habis dibagi 16 atau tidak? Oh, kok tidak? Ya? Habis. Oh. 503, betul? Loh, Poro Gapit mencongak masuk nggak bisa? Hanya bilangan 4 digit dibagi aja mencongak ya? 8048 kalau dibagi 16, 80 dibagi 16, 5, itu ya. Terus 0483, jadi 503 tuh kali. Ya, habis ya. Nah, jadi karena 16 itu membagi ini, 16 itu membagi 8048, maka kita punya 16 juga membagi N, gitu kan ya? Nah, ya, cukup diuji 4. Nah, sekarang kalau apakah, ini pertanyaan berikutnya, apakah 2 pangkat 5 membagi N? Pertanyaan kan ya? Nah, berarti kita lihat 5 digit terakhir. Jadi apakah 32 membagi ini dulu ya? Pertanyaan ini dijawab dulu. 32 membagi 5 digit terakhir. 88048 ini dijawab dulu. Dan ya? Ya dihitung aja Poro Gapit kalau nggak bisa ya. 88048 dibagi 32. Berapa ini? 2 ya? 6442. 0 berapa? Ini bagi ini. Loh kok 1? 240 dibagi 32 kok 1? Berapa? Ayo, yang serius ya. 7 ya. 7, 14, terus 21, 22 ya. Ini 6, terus 1, 164 ya. Dibagi 32. 5 berarti 0, 16. Terus 4, 8. Tidak bisa ya? Habis. Jadi bener, dicek lagi ya. 4, saya khawatir uang manual 4. Coba yang punya kalkulator ini dibagi ini habis enggak gitu ya. Tidak bisa ya. Jadi memang nggak bisa ya, bener ya berarti. Habis. Kan ini koma ya, ya hasilnya koma ya. 2751 koma gitu ya. Ya berarti ini sudah 32 tidak membagi ini. Ya kan? Nah kesimpulannya berarti 32 juga tidak membagi N. Nah berarti kalau pertanyaan terakhir, K terbesarnya berapa? 4 ya. Nah, ya toh? Karena pangkat 4 berlaku, pangkat 5 tidak kan? Berarti terbesarnya 4. Ya, gitu ya. Jadi karena 2 pangkat 4 membagi, 2 pangkat 5 tidak. Berarti ya pasti enggak. Kenapa? Karena gini coba, transitif toh. Kalau A membagi B, kemudian B membagi C, maka A membagi C. Ya, ini. Ya, ya. Di sini karena 32 itu pembagi dari 64, berarti kalau sudah tidak dibagi oleh 32 pasti tidak dibagi oleh 64, betul? Iya. Kalau terbagi oleh 64 pasti terbagi oleh 32, gitu kan? Nah, itu bahasa logika ya itu. Nah, jika habis dibagi 64, maka habis dibagi 32. Berarti kalau tidak dibagi 32 pasti tidak dibagi 4, kontrapositif ya, kontraposisi baca ya. Nah, jadi makanya bisa ditanyakan seperti tadi ya. Jadi kan yang terbesarnya. Nah, ini tadi. Nah, dengan menggunakan alasan seperti ini tadi, nah coba lihat ya. Ini alasannya kan 10 itu 2 kali 5. Nah, berarti
alasan atau argumentasi seperti ini bisa kita gunakan untuk pembagian dengan 5 juga, toh? Hanya nukar aja, betul? Iya. Jadi persis ya alasannya ya. Jadi keterbagian perpangkatan dari 5 dengan alasan yang analog dengan perpangkatan dari 2, ya. Cukup dilihat itu kan ya. Nah, ini kalau kita ganti ya. Ini berarti dari sini. Nah, berarti nanti kita lihat. Karena nanti kini kita ganti. 10 pangkat C pasti kongruen dengan 0 modulo 5 pangkat C, betul? Karena ini kita punya ini. Tuh. Ini bisa kita baca dari 2 pangkat C, bisa kita baca dari 5 pangkat C kan. 5 pangkat C itu faktor dari 10 pangkat C kan. Nah, jadi argumentasi sama. Nanti N juga akan kongruen dengan A0 modulo 5, betul ya? Nah, jadi keterbagian oleh 5 cukup dilihat di digit terakhir ya. Dibagi 5 atau tidak kan? Dengan dibagi oleh 5 kuadrat ya cukup dilihat 2 digit akhir. Nah, ya kita kembali ke yang tadi. Keterbagian dengan 5 jelas. Tadi kalau angkanya ini, ya nggak bisa dibagi 5 ya, tapi saya carikan yang lain. Nah, yang ini. Kali ini nggak pertama langsung gagal ya, kalau tadi pertama langsung gagal ya. Nah, ini. Nah, kita cek kan. Apakah ini terbagi oleh 5? Ya. Cukup dilihat 1 digit terakhir. Ya. Enak toh, nggak usah dibagi mulai depan. Demikian juga terhadap 25. Nah, kita lihat 2 digit terakhir 75. 75 habis dibagi 25. Jangan 5, 25 ya. Nah, berarti 25 akan membagi N secara keseluruhan. Kita teruskan. Apakah 125 membagi N? Ya, kita lihat 3 digit terakhir, 375. Ternyata habis dibagi 125. Berarti 125 membagi secara keseluruhan. Ya. Terus kita lanjutkan. Apakah 625 itu membagi N? Nah, sekarang lihat ini. Ya, 5, 3, 7, 5. Apakah terbagi oleh 625? Dicek dulu. Turun dibagi, enggak. Sudah. Nah, enggak toh? Betul? Kalau kurang yakin dicek pakai kalkulator ya. Nah, enggak. Kalau enggak berarti ya sudah, berhenti sampai pada 5 pangkat 3 gitu. Berarti kalau ditanya pangkat tertingginya, nah berarti 3 jawabannya ini ya. Berarti 3 ya. Ini uji keterbagian untuk 2 pangkat dan 5 pangkat. Ya. Nah, ini nanti bisa kita perumum ya, hasil dari 2 pangkat dan 5 pangkat. Coba perhatikan tadi, 2 atau 5 tadi kan membagi 10. Ya, 10 itu sebagai basis. Jadi nanti bisa kita terapkan kepada sembarang bilangan dengan basis B. Ingat ya, di sini coba lihat. Kalau kita lihat ya, basisnya 10 ya. Jadi kalau kita tadi kita punya bilangan N, itu kan ini AK, AK-1, A2, A1, A0, basis 10 ya. Terus kita lihat perpangkatan dari 2 atau 5. 2 itu membagi 10. Nah, 2 membagi 10. Ya. Jadi nanti kesimpulan kita apa? 2 pangkat C membagi, tadi ya, membagi N jika dananya jika. 2 pangkat C membagi ini. Apa tadi? Sampai A J-1, terus J-2, A2, A1, A0. Betul? Ini kan? Ini kan tadi yang disebut bahwa ini kongruen dengan 0 modulo 2 pangkat C. Ini kan tadi kita baca, ini tadi pada basis 10-nya ya.
Atau ini tadi kita baca yang tadi itu adalah yang di sini sebenarnya kan kita baca tadi AJ-1, AJ-2, A2, A1, A0 berbasis 10 itu kongruen dengan 0 mod 2 pangkat J, itu ya tadi ya. Nah, yang ini sebenarnya kan artinya sama aja dengan N kongruen dengan 0 mod 2 pangkat J ya. Ya, sama aja kan ya. Nah, ini nanti bisa kita perumum menjadi teorema seperti di buku Anda, teorema 5.1. Nah, coba lihat. Sekarang kalau 10-nya kita ganti dengan basis sembarang, basis ya toh. Jadi kita punya N sekarang ya, perhatikan. Nah, N-nya ini AK, AK-1, A2, A1, A0, basisnya B. Nah, B itu berarti sekarang bisa 2, 3, 4, 5, 16 ya. Nah sekarang 2, nah ini digantikan bilangan tertentu. Ya toh? Nah, misalkan D itu membagi B, loh ya. Loh. Ya, loh, ini namanya memperumum hasil ya di dalam matematik itu. Nah, berarti D pangkat J ya, kongruen dengan 0 modulo 2 D pangkat J. Sorry. Ini N ya. Tadi saya tulis N ya. N, ulangi ya. N kongruen dengan 0 modulo D pangkat J. Loh, diganti ya. Jika nah, ini cukup dilihat dari digitnya. AJ-1, AJ-2, A2, A1, A0 berbasis B, gitu. Nah, mod kongruen dengan 0 mod. Nah, tuh ya. Atau di sini kan kita bisa baca seperti ini juga toh. Berarti D pangkat J di sini ya. Membagi N jika. Nah, D pangkat J membagi ini. Nah, gitu ya. Nah, memperumum hasil. Buktinya saya kira hanya mengikuti tadi ya. Mengikuti langkah tadi, duanya kita ganti Duanya kita ganti D, 10-nya kita ganti dengan B. Langkah buktinya ya. Nah, itulah belajar matematik itu kalau kita tahu dari mana, terus generalisasi itu akhirnya paham ya. Tidak menghafal, tahu-tahu ada teorema dihafal gitu ya. Dari mana datangnya teorema ya. Nah, tapi kalau ada intuisinya, ini intuisinya kan dari kasus. Nah, jadi pembuktiannya saya kira hanya mengikuti langkah yang sudah ada tadi ya. Kita lihat tadi ya. Nah, pada waktu detailnya tadi di sini, nah ini, langkahnya ngikut itu, ya kan? Nah, coba lihat itu. Sekarang kita ganti kan, N-nya menjadi itu. Nah, sekarang coba lihat. N-nya adalah ini, AK, AK-1, nah, A2, A1, A0, basisnya B. Nah, gitu kan? Tinggal ganti. Nah, itu artinya sama saja dengan kalau kita baca basisnya B, itu menjadi AK dikalikan B pangkat K, gitu, ditambah AK-1, B pangkat K-1, A2 B kuadrat, A1B ditambah A0. Gitu artinya kan? Ya. Nah, cuma itunya diganti toh, berarti AJ-nya itu nah, anggota dari 0, 1, di sini sampai B-1. Nah, kalau nanti lebih dari 10, ini diusahakan lagi sehingga ada B-1-nya, simbolnya lain ya. Apa-apa. J-nya, ya jelas. 0, mulai 0 sampai K ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lihat. B tadi kan D itu kan membagi B, gitu.
Nah, kita tahu bahwa D itu membagi B. Jadi sebenarnya di sini kan B itu bisa ditulis D kali sesuatu. Ya, mungkin apa? Yang C gitu ya. C sudah ada enggak? Enggak dipakai toh? Nah, D kali C. Nah, gitu kan? Karena D membagi B. Nah, berarti ya kita ikuti. B pangkat J ya akan sama dengan D pangkat J, J pangkat J. Ya. Nah, akhirnya kita dapat itu kan. Jadi N, nah, di sini berarti nanti B itu akan sama dengan, ya ini ya. Jadi B akan membagi dan seterusnya ya. Berarti nanti N itu akan kongruen dengan cukup di sini. Karena kalau pangkatnya 1, ini ke sana 0. Mulai B ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini terhadap modulo B, nah berarti yang perkalikan B ini 0. B 0, 0, 0 ke depan. Jadi tinggal A0 berbasis B. Gitu. Ya. Jadi menirukan itu aja buktinya. Demikian juga nanti kalau kita pakai modulo B kuadrat. Nah, berarti mulai B kuadrat sini, sorry, ini D, kok B. D, ini D kuadrat ya. Nah, karena membagi D kuadrat kan membagi B kuadrat. Berarti B kuadrat kalau dimodulokan D kuadrat 0. Berarti mulai B kuadrat ke depan jadi 0. Jadi yang berpengaruh tinggal 2 digit terakhir. Nah, itu. Demikian juga kalau kita lihat terhadap modulo D pangkat 3. Berarti mulai B pangkat 3 ke depan 0. Ya. Jadi yang berpengaruh tinggal 3 digit terakhir. Nah, A0. Terusnya nanti sampai kalau terhadap modulo D pangkat K. Berarti yang pangkat K-nya yang 0, jelas 0. Yang berpengaruh tinggal AK-1 sampai terakhir ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kita nggak perlu mengubah untuk menguji keterbagian ke basis 10 dulu ya gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya alat ini, kalau kita punya bilangan dalam basis B, berpikir kita mesti diubah dulu ke dalam basis 10, diuji, saya itu dikembalikan lagi gitu kan ya. Nah, kali ini enggak langsung. Ya. Nah, nanti bisa dicek ya. Ada beberapa soal yang menggunakan keterbagian menggunakan nih. Sudah mencoba beberapa soal? Yang di mana? Nah, sebelum kita lanjutkan, biar tahu kegunaannya gitu loh ya. Jadi teorema 1 dulu, terus baru digunakan. Coba lihat ya. Nah, ini teoremanya kan ini ya, yang di buku, yang 51. Nah, soalnya coba cek. Ya, ya nomor 1, nomor 2, itu sudah bisa dikerjakan dengan menggunakan yang sudah kita pelajari. Terus, bisa juga nomor 5, ya, yang menggunakan basis. Ya, itu. Nomor 9, itu ya, gunakan basis. Ya. Atau contoh yang di teorema, belakangnya teorema tadi, juga bisa. Ya. Contoh yang di belakangnya teorema, ini, mana tadi yang di sini, nanti teorema yang lain belakangan. Nah ini. Ini basisnya 16, Anda biasanya nggak terfikirkan. Misalkan 7F28A6 basisnya 16 ya. Nah itu berarti basisnya 16 B-nya ya. Karena 2 itu membagi 16, jadi mau dicek keterbagian terhadap perpangkatan dari 2 ya. Jadi apakah pertanyaan pertama 2 itu membagi N? Ya. Jelas kenapa? 3 adalah digit terakhir. Digit terakhirnya adalah 6. 2 itu membagi 6. Ya.
Oke, good. Terus apakah berikutnya 4 itu membagi N? Nah, kita lihat. A6 berbasis 16 itu artinya 166 berbasis 10, betul ya? Nah, dari itu tahu kenapa? Ya, karena A itu simbol itu apa? Loh, jadi kalau arti A6 basis 16, loh, lah kok bingung? Itu ya. A6 loh, berbasis 16 nih habis. Nah, itu artinya apa? Ini kan sebenarnya artinya kan A dikalikan 16 ditambah 6 dikalikan 1, betul ya? Ya. A itu berapa? Loh, 10 ya. A kalikan 16 berarti artinya 160 ya. Ini 6. Tuh. Ya. Tuh, biasanya kalau basisnya lebih dari 10 memang bingung ya. Nah, kalau kurang dari 10 enggak. Karena simbolnya jelas sudah sehari-hari dipakai ya. Nah, kalau lebih dari 10 ada bilangan yang enggak biasa dipakai, angka yang enggak bisa dipakai. A, B, C itu ya. A itu wakil dari 10, B itu 11 ya toh, C 12, D. Loh iya betul lah. Loh, lihat kembali tuh kemarin pelajaran masih awal-awal itu, setelah UTS dilupakan ya. Nanti kalau keluar gini, jangan dikira yang pelajaran yang setengah semester yang lalu nanti nggak dipakai lagi ya. Nah, ini dipakai lagi ya. Itu ingat ya, A itu untuk 10, B 11 ya, C 12, D 13, E 14, F 15 sampai F ya. Kalau basisnya 16 ya. Loh, wis kandhani ya. Ya, itu. Jadi A6 16 basis 16 itu artinya sama aja dengan 116 basis 10. Ya, sekarang kita cek toh. 4 itu tidak membagi. Ya, ini tadi untuk biar mudah membayangkan ya. Ke basis 10 Anda kan terbiasa ya. Kalau langsung ke sini Anda kan susah mikirnya kan ya. Nah, tapi kalau lihat 166 basis 10 kan lebih mudah. Nah, 4 dengan 166 tidak membagi kan? Nah, berarti karena 4 tidak membagi 2 digit terakhir, berarti 4 tidak membagi secara keseluruhan ya. Nah, gitu. Berarti makanya kesimpulannya di sini 4 tidak membagi N ya. Oke, nah kita kembali ke soal tadi ya, soal-soal nih sebelum kita lanjutkan. Tuh 1, 2 bisa dilihat ya. Soal 1, 2, kemudian yang membagi lagi itu dari teorema yang langsung kelihatan. Ya, kalau nomor 1 saya kira cukup dilihat dari digit terakhir ya. Ya, kerjakan aja yang D dulu, yang paling panjang. Gitu kan? Ya, biasanya kalau orang yang optimis itu ngerjakan soal itu yang paling sulit, gitu kan ya. Nah, kalau yang paling sulit bisa, depannya enteng, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat, apakah habis yang D aja langsung ya? Habis dibagi 2, ya. Cukup kita lihat digit terakhir. Digit terakhirnya adalah 6. 6 itu habis dibagi 2. Sekarang apakah habis dibagi 4? Enggak, selesai sudah. Ya. 2 digit terakhir tidak habis dibagi 4. Berarti bilangan itu tidak habis dibagi 4. Selesai. 46 kan tidak habis dibagi 4 ya? Ya. Oke. Nanti Anda bisa ke yang C. Yang D, ya yang nomor 2 D, keterbagian oleh 5 pangkat. Terbagi oleh 5? Ya. Terbagi oleh 25? Ya. Terbagi oleh 125? Ya. Terbagi oleh 625? Nah, C. Berarti 3125 dibagi dengan 625. Ya, habis. Habis.
Ya. Terus 3 pangkat itu tadi 3 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4. 5 pangkat 5 berarti kita lihat 53125 apakah habis dibagi 625 kali 5 berapa? Nah, ya 3125. Habis enggak 53125 begitu? Habis. Ya, teruskan ya. Nah, sampai nanti K paling tinggi gitu ya, berhentinya di situ. Nanti perumumannya termasuk perumumannya. Nah, sekarang keterbagian terhadap 3 atau 9 ya. Anda kan sudah punya pengetahuan kalau habis dibagi 3 dan 9 itu jika jumlah digitnya merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 9 ya. Nih. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kita lihat di sini. 10 itu kan kongruen dengan 1 modulo 3, betul ya? Juga terhadap 9 juga 1 modulo 9 ya. Itu yang kita pakai. Jadi akibatnya apa? 10 pangkat J juga kongruen dengan 1 pangkat J modulo 3 ya. Jadi akhirnya 10 pangkat J itu juga tetap kongruen dengan 1 modulo 3. 10 pangkat J juga tetap kongruen dengan 1 modulo 9 berapapun J-nya. Nah, itu yang dipakai dari sini. Berarti bilangan N yang seperti tadi, yang seperti ini. Nah, ya. Jadi yang perpangkatan dari 10 ini semuanya kongruen dengan 1 modulo 3 atau modulo 9, betul ya? Jadi kalau kita kongruenkan di sini, nah, ini berarti ini jadi 1, ini juga 1, terusnya 1, 1. Berarti kalau dalam modulo 3 ini akan kongruen dengan penjumlahan dari digitnya saja kan? Nah, berarti N ini 0 modulo 3 jika ini 0 modulo 3, betul ya? Dari sini. Nah, demikian juga terhadap 9, ya toh? Nah, jadi dari situ ambil kesimpulan bahwa 3 membagi N, tuh ya. 3 membagi N itu artinya kan jika N itu kongruen 0 mod 3. Nah, itu berarti jika jumlah digit gitu. Nah, AK ditambah sampai A2, A1, A0 juga kongruen dengan 0 mod 3. Berarti ini jika N membagi. Nah, gitu kan? Nah, artinya nah, makanya keterbagian cukup dilihat dari apakah jumlah digitnya habis dibagi 3 atau tidak. Ya, itu. Tuh, reasoningnya nggak susah toh. Itu karena kita sudah belajar modulo. Coba di SD dulu belajar modulo gitu ya. Nggak bisa menjelaskan oleh SD kan? Itulah level ilmu itu ya. Nah, makanya orang semakin tinggi ilmunya itu semakin mudah menghadapi persoalan gitu ya. Semakin mudah melihat suatu persoalan itu semakin sederhana gitu ya. Jadi orang kalau sudah ilmu yang tinggi itu lebih mudah memang melihatnya. Ya, itu gunanya orang sekolah itu tidak hanya untuk kerja ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan ya. Oke, nanti alasan untuk 9 juga sama ini ya, karena kita sudah punya itu. Jadi untuk melihat keterbagian dengan 3 atau 9 cukup dilihat jumlah digitnya, gitu ya. Nah, sebagai contoh, tadi ada contohnya enggak ya? Enggak ada. Oh, contohnya yang tadi, kita ambil aja bilangan yang tadi. Tentu kalau bilangan ini saja, ya, bilangan ini apakah habis dibagi 3, gitu ya? Nah, tinggal dilihat aja jumlah digitnya. Ya. Apakah 326880448 itu habis dibagi 3? Tidak, ya. Tinggal dijumlahkan aja digitnya. Terhadap 9 juga tidak harusnya ya. Ya, kalau tidak terbagi 3 pasti tidak bagi 9 ya.
Ya, itu cara ngujinya. Nanti soalnya masih banyak. Nah, sekarang bagaimana memperumum teorema habis dibagi 3 ya? Nah, habis dibagi 3, habis dibagi 9, itu ada di teorema 52 ya. 52 nggak saya tulis tadi, tapi idenya dari sini ya. Jadi, keterbagian dengan 3 dan 9 bisa diperumum. Jadi nanti kalau kita punya basis ya di sini. Jadi punya, tadi lihat ini ya. Nah ini yang kita pakai. Jadi terhadap bilangan yang basisnya itu kongruen dengan 1 mod. Ya gitu ya. Nah di sini tadi. Jadi kalau kita punya N terhadap basis. Nah mau dilihat dia terbagi oleh sesuatu. Ya. Nah berarti kita lihat sesuatu itu berarti 10 itu harus kongruen dengan 1 mod ya. Nah, itu teorema kalau di buku adalah teorema 52. Nah, kongruen dengan 1 itu artinya membagi B-1. Ya, contohnya tadi 3 ya. 3 itu membagi 10 dikurangi 1. 9 juga membagi. Nah, itu ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita punya ini. Nah, jadi kalau 3, nah di sini ilustrasinya ya, kita punya N tadi berbasis, oke salah. Ini, kemudian tadi kan 3 itu membagi 10 dikurangi 1. Ini artinya kan sama saja dengan 10 itu kongruen dengan 1 mod 3. Sama aja dengan 9 itu membagi 10 dikurangi 1. Ini artinya juga sama aja dengan 10 kongruen dengan 1 mod 9 ya. Nah ini. Jadi nanti kesimpulan yang tadi yang kita dapatkan, nah tadi ya, kesimpulan yang kita dapatkan tadi kan 3 itu, nah ini ya sudah ya, ini, nah ya kan, ini dikaitkan dengan sifat ini, ya. Nah ini nanti bisa kita perumum, nah sifat ini ya. Nah sekarang ini kita perumum, jadi nanti D ini membagi, nah syaratnya di sini D membagi B-1. Ya. Nah. Jadi sifat ini diperumum. Oh ya. Kalau D membagi ini, berarti D itu membagi N, kan jika dan jika. Nah, N itu kongruen, nah 1 mod D. Betul? Ya. Nah itu akhirnya karena N itu, B basisnya, B-nya ya, D 3 membagi N, N itu 0 modulo D, sorry. Ini ya, memperumumi dulu ya. D membagi N itu artinya N kongruen dengan 0 modulo D, betul ya? Kita tulis. Ini jika dan jika, nah jumlah digitnya tadi ya. Karena apa? Karena kalau D membagi 10, D membagi B-1, tadi artinya kan B itu kongruen dengan 1 mod D ya. Lihat ya. Nah, karena ini sebenarnya artinya sama aja dengan sebelum ke sini artinya kan B-1 itu kongruen dengan 0 mod. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini kalau bingung mod D. Nah, ya toh? Tuh, ini kan karena D membagi B-1 berarti B-1 kongruen dengan 0 mod D. Nah, ini berarti kan B kongruen dengan 1 mod D gitu loh ya. Nah, dari sini. Nah, kalau bingung ini langsung ke sini, lewat sini dulu ya. Nah,
Jadi akibatnya perpangkatan dari B, ya ini ya berarti akibatnya B pangkat J juga tetap kongruen dengan 1 mod D. Nah, berarti dari sini, nah karena 10 B pangkatnya kongruen dengan 1, akhirnya ini akan kongruen dengan mengatakan kongruensi ini AK ditambah AK-1, A2, A1, A0 kongruen dengan 0 mod D. Nah, ini berarti jika D membagi hasil tambah dari AK, AK-1. Nah, gitu ya. Jadi terhadap basis D, basis B sembarang, jadi ini bisa per umum ya, keterbagian oleh 3 dan 9 tadi. Dengan memakai fakta bahwa 10 itu kongruen dengan 1 mod 3 atau sebenarnya 3 itu membagi 10. Ya, yaitu ini sebenarnya asalnya kan dari, yaitu kalau ingin diperjelas tadi ya, 10 min 1 kongruen dengan 0 mod 3. Ya, itu ya. Nah, itu. Dari situ ya, ini memperjelasnya. Nah, jadi akhirnya teorema 5.2 itu memperumum dari keterbagian terhadap 3 dan 9. Ya. Nah, itu. Jadi mengujinya begitu. Kalau suatu bilangan atau suatu bilangan itu membagi basis dikurangi 1. Nah, teorema 5.3 nanti memperumum hasil dari keterbagian terhadap 11. Ya. Kita lihat dulu fakta keterbagian terhadap 11. Jadi kita harus belajar faktanya dulu, baru lihat memperumumnya. Nah, bagaimana kalau kita melihat keterbagian terhadap 11? Nah, kita lihat 10 itu kongruen dengan min 1 ya, modulo 11 itu kita pakai. Nah, jadi fakta yang kita pakai ini bahwa 10 itu kongruen dengan min 1 modulo 11. Berarti 10 pangkat J kongruen dengan min 1 pangkat J modulo 11. Itu yang kita pakai ya. Jadi bilangan yang dalam bentuk basis 10 tadi seperti ini ya. Nah, jadi 10 pangkatnya itu bisa kita ganti kalau dalam kongruensi modulo 11 min 1 pangkat. Ya. Jadi ini kalau kita kongruenkan dengan modulo 11, nah jadi di sini kan 10 pangkat K itu kongruen dengan min 1 pangkat K dan seterusnya. Nah, akhirnya kan kita peroleh dari belakang itu plus min kan? Nah, itu kenapa kalau di SD dulu suruh menghafal aja dari belakang plus min gitu ya. Karena di sini pangkatnya 0 plus, pangkatnya 1 min ya toh. Pangkatnya 2 plus dan seterusnya. Nanti sampai min 1 pangkat K ya. Jadi di sini N itu kongruen dengan 0 modulo 11 jika ini kongruen dengan 0 modulo 11 ya toh. Artinya N itu habis dibagi oleh 11 jika jumlah ini juga habis dibagi 11 gitu. Nah, jadi kalau dibagi 3 dan 9 karena 10 pangkatnya itu kongruen dengan 1, maka langsung dijumlahkan. Kalau 11 karena 10 pangkatnya itu kongruen dengan min 1 pangkat, nah harus tidak pangkatnya ganjil atau genap. Kalau pangkatnya genap jadi positif, kalau pangkatnya ganjil jadi negatif ya. Kenapa di sini alternating ya? Kalau ganti-ganti tanda itu namanya kalau dalam matematik alternating. Ganti-ganti tanda plus min. Itu karena alasannya dari min 1 pangkat ya. Ya, nanti bilangan-bilangan yang memenuhi ini berarti bisa kita lihat dengan keterbagiannya. Nah, sebentar ya. Nah, ini nanti bisa kita perumum dalam teorema 5.3. Yaitu kalau basisnya ini diganti 10 plus 1 ya toh? Ya toh? 10 plus 1 terbagi oleh D gitu ya. Tuh, ya. Jadi kalau di dalam fakta 11 berarti nanti ini syaratnya kita ganti. Nah, di sini kan 11 tadi membagi 10 tambah 1. Ya, atau 10 itu kongruen dengan min 1 modulo 11 ya. Jadi kalau kita ganti dengan syarat itu kita peroleh
teorema 5.3. Buktinya sama ya. Caranya sama. Begitu ya. Ya, pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi ini membuktikan apa yang kita dapatkan di SD sambil di-extend ya, diperumum sampai ke dalam perpangkatan dan basis. Nah, penggunaannya, kalau seperti soal yang di kuis tadi, nomor 1, gimana caranya? Loh, benerka. Bisa digunakan ini, ya. Nah, 45 itu 9 kali 5, 5 kali 9. Nah, bagaimana cara ngujinya? Nah, berarti harus terbagi oleh 9 dan 5. 9 dan 5 relatif prima. Nah, itu kemarin sudah ada teorinya itu di awal-awal keterbagian. Kalau A membagi C, B membagi C, A dan B relatif prima, berarti AB membagi C, betul? Nah, nih pakai ini ya. A membagi C, B membagi C, A dan B relatif prima. Kesimpulannya AB membagi C, ya. Tapi kalau syarat A dan B tidak relatif prima hilang, belum tentu, ya. Nah, di situ nanti berarti kita cek kalau keterbagian dengan 45. Nah, dicek habis dibagi 5 dan habis dibagi 9, pasti habis dibagi 45. Itu. Loh, ya. Teorinya sudah ada semuanya. Cuma setelah digabung dalam satu soal bingung tuh. Nah, ini karena nggak terbiasa. Ya. Soal itu yang bagus ya gitu, nggak langsung dibagi 9, dibagi 5 gitu kan, itu kan hanya pakai straightforward kan ya. Nah, dikombinasikan. Jadi bilangannya apa? Masih ingat soalnya tadi? Bilangannya 1, 5, A, 6, 4, B. Misalnya ini N-nya gitu ya. Nah, diketahui bahwa 45 itu membagi N, gitu ya. Ditanyakan jadi apa A dan B. Gitu kan? Nah, pertama kita cek 5 membagi N, gitu. Nah, kalau 5 membagi N, apa akibatnya di sini? Kalau 5 membagi N berarti tidak boleh B-nya harus sama dengan 0 atau B sama dengan 5. Tuh. Ingat, keterbagian oleh 5, digit terakhir harus terbagi oleh 5. Di situ yang terbagi 5 ya 0 atau 5. Ya. Nah, berarti B-nya ada 2 kemungkinan. Jadi pada saat B sama dengan 0, berarti N-nya kita dapatkan 1, 5, A, 6, 4, 0. Kemudian 9 membagi N, betul ya? Berarti 9 harus membagi 1 tambah 5 tambah A tambah 6 tambah 4 tambah 0. Betul? Nah, ini berapa ini? Berarti 9 membagi 10, 16. Ya. 16 ditambah A. Berarti A-nya 2. Ngelir ya. Nggak ada lagi ya, setelah 2, berapa? 27, 13, kebesaran ya, 11 sudah lebih dari 9. Karena di situ yang boleh kan 0 sampai 9, kalau basisnya 10. Oke, berarti pada saat B-nya 0, berarti sini sudah kita peroleh B sama dengan 0 dan A sama dengan 2. Kasus kedua, untuk B sama dengan 5. Berarti ada 2 jawaban nanti ya. Untuk B sama dengan 5, kita dapatkan N itu sama dengan 15 A 6 4 5. Padahal 9 harus membagi N. Jadi akibatnya bawahnya aja ya. 9 harus membagi 1 tambah 5 tambah A tambah 6 tambah 4 tambah 5. Berarti 9 harus membagi berapa? 21 tambah A. Berarti A-nya sama dengan 6. Ya. Jadi kasus kedua kita dapatkan B-nya 5, A-nya 6. Ya, udah 2 jawaban. Ya. Loh, nggak sampai 5 menit selesai. Ya. Aduh, tadi nggak kepikiran begitu.
Waduh. Padahal terbagi 5, terbagi 9 kan sudah hafal ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu toh? Nomor 2 apa soal energi? Apa? Sisa dibagi. Ada yang bisa nggak? Itu sebenarnya kalau di cara nguli bisa itu kalau waktunya agak panjang gitu ya. Dicoba gitu ya, dibuat barisannya gitu ya. Ada yang menemukan pakai cara itu? Boleh itu kalau cara SD gitu ya. Oh, dicoba yang memenuhi kriteria pertama, memenuhi kriteria kedua itu nanti mana yang itu kan? Boleh itu cara kasar ya. Kalau cara yang halus dengan menggunakan modulo ya. Iya, halus. Kasar apa halus itu kan ya. Nah. Masih ingat soalnya? Iya. Bilangan terkecil yang memenuhi 2 mod 5, 3 mod 7, 4 mod 9. Berapa? 2 mod 5. 2? Kok mau 2 mod 5? 2 modnya dibagi 5, sisa 2. Oh, dibagi 5, sisa 2 mesti berarti N. Kalau dibagi 5, sisa 2 berarti N itu kongruen dengan 2 mod 5. Terus kalau dibagi berapa? Dibagi 7, sisa 3. Bagi 7, sisa 3 berarti N itu 3 mod 7. Terus? Bagi 9, sisa 4. Mod 9, 4. Gini lah. Nah, ini. Ya kan ini aja ya. Ya. Bisa? Siapa yang bisa menyelesaikan? Ini kan waktu saya cuma merecalling kemarin aja waktu kita berbicara dengan sistem kongruensi linier kan? Ya. Dari yang pertama, ya. Dari yang pertama. N itu bisa dimisalkan apa? Hmm? 2 ditambah 5 S misalnya. Ya? Betul ya? Nah, itu dimasukkan ke kedua. Betul? Berarti 2 ditambah 5S akan kongruen dengan 3 mod 7. Ini diselesaikan dengan kongruensi linier. Berarti 5S kongruen dengan 1 mod 7. Dikalikan dengan inversenya 5 pada mod 7. Berapa inversenya 5? Pada mod 7? 3. 3 kali 5 berapa? 15. Mod 7? 1. Kalikan 3 ya. 3 kali 5S. 3 kali 1. Berarti S kongruen dengan 3 mod 7. Berarti kalau dari sini berarti S itu jawabannya apa? 3 ditambah 7T misalnya. Betul? T-nya bilangan bulat sembarang. Nah, berarti kembalikan ke N, ya toh? Berarti masukkan ke 3 selesai toh? Ya, berarti dari sini N-nya akan sama dengan 2 ditambah 5S, berarti akan sama dengan 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 7T. Berarti sama dengan berapa ini? 15 tambah 2, 17 ditambah 35T. Nah, ini masukkan ke yang ketiga. Selesai itu nanti ya. Akan ketemu T-nya kan? Nah, jadi kalau dimasukkan ke yang ketiga, nah 17 kongruen dengan 17 tambah, 17 ditambah 35T. Kongruen 4 mod 9. Nah, jadi 35T kongruen min 13 mod 9. 35 disederhanakan dulu aja lah. Berapa ini? Mod 9. 27 berarti 8 ya. 8T 13 min 45. Nah, biar mudah. Modulo itu
kalau gede-gede dikecilkan gitu ya. Nah, sekarang inverse-nya 8 pada modulo 9. Berapa? Kali berapa sama dengan 1? Pada modulo 9. 8. 8 kali 8, 64, ya berarti 1 ya. Berarti kalikan 8. 8 kalikan 8T, kongruen 8 kali 5. Ya. Berarti T kongruen 45. 40, sorry. 44 ya. 4 modulo 9. Berarti T akan sama dengan 4 ditambah 9K. Ya. Nah, gitu toh. Nah, berarti dimasukkan lagi ke T. T-nya itu berarti N 17 ditambah 35 dikalikan 4 ditambah 9K. Nah, berarti akan sama dengan 17 ditambah berapa ini? 70, 140 ya. Ini 4 kali ini 140, tambah ini 157 ditambah 35 kali 9 berapa? Tak gini aja, nggak penting ini ya. Karena terkecilnya kan pada saat K sama dengan 0 toh. Ya, berarti 157. Coba dicek 157 kan memenuhi semuanya itu ya. Ini kalau cara halus ya. Betul 157 ketemunya. Betul. Cara kasar pun harus ketemu itu ya. Ya kalau dilipatkan kan ini kan N-nya dilipatkan ya toh. 2 tambah 5 tambah 5 N. Jadi yang memenuhi pertama itu kan 2, 7 terus tambah 5. Ya, dan terus ini. Nah, ini juga gitu, 3 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 4 tambah 9 tambah 9, nanti dicari bilangan pertama yang sama. Ini kan prinsip KPK waktu di SD ya. Nah, tadi kalau nggak mengerjakan nomor 1, nomor 2 dengan cara itu saya akan ketemu. Ya. Kan mudah saja mencari gitu ya. Nah, terus nanti cari bilangan yang sama yang pertama ya. Ini ketemunya yang 157 itu ya. Nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau tahu maknanya, nggak tahu caranya, bisa dicari ya. Ya, tapi agak lama dibandingkan dengan begini. Ya. Tapi setengah jam ketemu itu ya. Kalau dengan cara kasar, nggak sampai setengah jam juga ketemu ya. Nah ini nanti akan lebih cepat lagi pakai apa? Chinese-Riemann theorem. Ya ini ya. Tapi saya nggak suka ngapalkan sesuatu yang kalau dengan cara begini ya. Itu Chinese-Riemann sebenarnya kan membakukan cara menyelesaikan ini kan ya. Nah, ini kalau jangka panjang itu saya lebih suka yang seperti ini. Kalau jangka pendek memang teorema gitu ya. Nah, itu. Tapi ada orang yang suka menghafal ya. Ya kalau suka menghafal memang apalagi cara cepat ya. Smart solution gitu ya kalau dulu waktu itu. Nah, itu. Ini tapi kalau memang sistemnya ini banyak gitu ya. Nah, itu pakai teorema lebih sederhana ya. Tapi kalau hanya sampai 3 atau 4 itu saya lebih nyaman pakai cara langsung gini ya. Misalkan. Itu karena nggak ada hafalannya di sini ya. Ada hafalannya. Baik. Coba nanti langsung cek pakai Chinese-Riemann theorem lebih cepat lagi ya. Nah. Ini kan ada 3 bentuk, tapi syaratnya ini harus relatif prima ya kalau Chinese-Riemann theorem ya. Ini. Jadi karena 5, 7, 9 relatif prima ya. Nanti hasilnya ini pasti perkalian terakhirnya ini nanti ya. Nah, modulunya ini adalah perkalian dari 5, 7, 9 ya. Ini 5, 7, 9 ya. Nah, penelitian di sini bisa cari ada caranya ya. Pembakuan dari ini. Chinese-Riemann theorem itu pembakuan dari cara ini ya. Sama dengan rumus mencari akar itu kan pembakuan dari melengkapkan kuadrat kan ya. Jadi kalau kita bisa melengkapkan kuadrat, ya rumus itu kalau lupa nggak masalah gitu kan ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya disitulah kira-kira. Masih ada yang tanyakan lagi? Ya nanti dilihat soalnya itu ya. Oke cukup ya. Oke semoga siap di ujian akhir ya dan Anda mendapatkan sesuai yang diharapkan ya. Sesuai yang diharapkan relatif ya. Ada yang berharap dapat B ya, berharap dapat A gitu ya.
Nah. Amin, amin. Nggak A plus gitu ya. Nggak ada ya A plus ya. A plus itu milik dosennya. Oke, sampai ketemu lagi di jadwal UAS ya. Ditunggu tugas-tugasnya dilengkapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.